Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha al-mursalin qa'imas samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Di jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal kita. Mungkin malam ini malam yang keempat, ada yang ketiga Rabiul Awal. Dan juga biasanya bulan Rabiul Awal banyak umat Islam kembali melakukan atau zikrun Nabi di Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatul al-Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sehat wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita optimalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang kita rasakan sampai saat ini kita jadikan sebagai pondasi, landasan dalam kehidupan kita yang fana ini untuk membangun kembali amal-amal unggulan kita. Kita optimalkan kembali waktu-waktu kita untuk melakukan amal-amal atau membangun amal-amal unggulan kita dan kesalehan kita. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema pada malam hari ini kita ambil karakter seorang mukmin sejati atau al-mu'min haqqah. Ada dua ayat yang kita gunakan dalam kajian malam hari ini. Yang pertama, surat Al-Anfal ayat 74 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama orang-orang yang punya 5 karakter ini adalah ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, haqqan, yang sejati. Ya. Lahum maghfirah wa rizqun karim. Dan juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga rezeki yang mulia. Kemudian jangan sekalian, surat ayat yang kedua, surat At-Taubah ayat 20. Ini hanya 3 poin di sini, tadi 5. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim lahu a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Di jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau tadi disebut ulaika humul mu'minun haqqan, di sini adalah a'dham darajatan indallah. Mereka orang yang memiliki derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka adalah orang-orang yang sukses fid dunya wal akhirah. Wa ulaika humul faizun. Di zaman yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, 5 karakter itu adalah ini. Walladzina amanu, alladzina amanu, adanya keimanan. Ini syarat yang mutlak. Ya. Kalau manusia nggak punya iman, contohnya ateis. Kalau manusia nggak percaya, artinya kafir, nggak masuk di sini. Bahkan kalau ada orang yang tidak beriman, dia beramal yang luar biasa, dia rajin amal sosialnya, banyak bantuan-bantuan yang ada, itu juga di sisi Allah Subhanahu wa taala nggak ada nilainya sama sekali. Kasarabin, amal mereka adalah kasarabin, kayak apa? Fata Morgana, seakan-akan ada air, tapi ternyata kalau kita menuju ke sana, titik itu tidak ada apa-apanya. Ini iman luar biasa. Nanti kita juga lihat keutamaan keimanan kita di sisi Allah itu apa saja sih poin-poinnya. Yang kedua adalah orang yang hijrah, orang yang beriman, ada sebuah akidah yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Dia siap untuk hijrah, meninggalkan. Hijrah itu meninggalkan secara fisik, al-intiqal minal makan ila makan akhar. Orang yang hijrah itu meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ada juga hijrah secara maknawi. Wal muhajir, hadis sahih, orang yang hijrah itu man hajra ma nahawa anhu, orang yang siap meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kan hijrah itu yang banyak maknawi. Beda zaman Rasulullah, ada tiga kali hijrah. Ya, pada waktu tahun 5 kenabian, 5 tahun pada waktu di Makkah. Yang pertama ke Habsyah. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat petanya kan jauh juga. Habsyah ini Ethiopia di Afrika, Makkah di Asia. Orang hijrah itu enggak sama dengan orang traveling. Tahu beda. Kenapa? Dia hati-hati, jangan sampai ketahuan oleh mereka orang kufar. Kayak gitu. Yang kedua juga sama, ke Habsyah. Yang pertama 12 laki-laki, 4 perempuan sahabiah. Kemudian juga yang kedua 83 laki-laki dan 19 perempuan. Yang ketiga yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah. Semua umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga ada jihad. Apa? Perjuangan. Mukmin yang hakiki, yang sejati, termasuk ini. Ada keimanan, dia siap hijrah, dia siap melakukan dakwah, dia siap melakukan jihad fi sabilillah. Saat ini saudara kita yang ada di Gaza, zaman dulu kita zaman penjajahan, ya. Jihad fi sabilillah. Kalau nggak ada jihad secara fisik adalah dakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mencari kebenaran lagi. Ya. Namanya jihad itu kan ada misi. Nah, saat ini kan ada tamu, ada misa, ujungnya misa ada misi. Orang-orang yang melakukan misi disebut misionaris. Ya kan? Dia mujahid sebenarnya. Kalau kita mujahid fisabilillah, tebarkan
kebaikan-kebaikan di antara keluarga kita, masyarakat kita, atau kaitan dengan juga rakyat yang lebih luas lagi. Yang keempat dan kelima, sekalian, perhatian dan juga kita menolong. Walladzina awaw, perhatian pada saudaranya. Contoh saat ini yang Gaza, banyak yang ke Turki, banyak yang kotor di Qatar. Walladzina awaw, dia butuh tempat. Ini juga harus dilakukan sebagai seorang beriman. Karena satu, ya, antara mukmin satu dengan yang lainnya kan kayak bangunan yang sangat-sangat dia perhatikan yang lainnya, dan juga wanasaru, dia harus menolong saudaranya. Di jamaah sekalian yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, zaman dulu memang begitu. Kalau ada yang namanya al-jihad itu jarak 85 kilo, kalau kaitan dengan safar itu harus mereka bergerak ke sana. Itu juga fatwa-fatwa pada waktu itu perjuangan di Indonesia, khususnya kaitan dengan perjuangan yang ada di Surabaya itu juga fatwa ulama yang pada waktu itu yang dekat terus bergerak menuju Surabaya. Jadi kalau kita dengan Palestina jauh, yang dekat adalah Mesir. Sebenarnya kalau umat Islam itu walladzina awaw wa nasaru, selesai. Yang dekat siapa? Ya, orang Mesir. Ya. Dan mereka semuanya, kalau satu kata, ya, selesai, nggak lama, tapi itu adalah takdir. Memang sejak tahun 48 itu, ya, mereka ada di sana. Tiba-tiba ada sebuah negara yang baru, gitu. Tapi bagi seorang beriman, dia harus paham. Ya, ini yang sangat penting. Jadi sekalian, yang mungkin Allah SWT, kita lihat kembali khususnya kaitan dengan keimanan kita. Ya. Apa sih makna keimanan itu? Walladzina amanu, alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu banyak sekali diulang-ulang. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang yang berislam. Tapi selalu ketika ada khitab, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Apa bedanya al-iman wal Islam? Kalau bersama-sama kalimat itu disebutkan beda. Tapi kalau hanya satu kalimat, al-mu'min ya al-muslim, al-muslim ya al-mu'min. Kalau disebut dua-duanya, kayak dalam surah hadis atau surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalimat Islam, aslamna, amanna, ini beda. Sama juga ketika pada waktu Jibril tiba-tiba datang dengan menjelma manusia, anak muda yang luar biasa, pakai pakaian yang serba putih, ya, rambutnya hitam, nggak ada yang ubanan pada waktu itu. Ini Jibril tiba-tiba datang, jamaah yang lain tidak tahu kok tiba-tiba dia di depannya Rasulullah, adu dengkul duduknya kan kayak tahiyat awal. Hadis Jibril itu duduknya begitu, ya, sama Rasulullah SAW di depannya. Ditanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Yaitu, tapi setiap dijawab sodakta. Semakin bingung sahabat, lah ini orang bertanya sudah dijawab, kemudian dia mengatakan benar, kayak ngetes gitu ya. Ini siapa? Terakhir kan ketika sudah keluar,
Rasulullah tanya pada sahabat Umar, ya Umar, tahu nggak siapa dia? Oh, nggak tahu ya Rasulullah. Allah wa Rasul a'lam. Kemudian baru dikatakan, itu Jibril datang untuk mengajarin pada kita kaitan dengan apa itu al-Islam, apa itu al-iman, apa itu al-ihsan. Maka ketika tanya, kapan ya Rasulullah ya Muhammad yaumul qiyamah? Rasulullah tahu, ini Jibril. Ya. Yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena yang tanya Jibril alaihissalam, ya. Itu jawaban Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, definisi al-iman itu yang pertama adalah secara lughatan. Ya. Jauh ya. Enggak apa. Al-iman lughatan tasdik, membenarkan. Dan juga istilah iman itu, ini banyak ulama-ulama kita, termasuk Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Auza'i, dan juga imam yang lainnya bersama. Fadhahaba Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wal Auza'i wa Ishaq ibn Rahuyah wa sa'ir ahli hadis wa ahli Madinah. Jadi semuanya sepakat itu iman itu apa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Ishaq ibn Rahuyah, dan semuanya ulama-ulama hadis wa ahli Madinah, semuanya ulama-ulama yang ada di Madinah, wa ahli Dhahir, ulama-ulama yang kaitan Dhahriyah, wa jama'atun lil mukallimin, semuanya mengatakan illa annahu tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman, Pak. Di sini bukan hanya keyakinan saja. Tidak, tapi ini tasdik bil janan, membenarkan dengan hati, harus yakin kaitan dengan keimanan pada Allah. Amanna billah, ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, yakin adanya Allah dengan sifat-sifatnya, kaitan dengan rububiyahnya Allah, kaitan dengan uluhiyahnya Allah, harus yakin. Ini kaitan dengan tasdik ini. Gak boleh ada keraguan. Benar enggak ya Allah itu wujud? Benar enggak Allah itu punya sifat-sifat ini, al-asma al-husna dan sebagainya? Itu masih ada keraguan. Benar enggak yang menciptakan alam ini Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagainya? Wa ikrar bil lisan, kemudian diikrarkan, diucapkan dengan lisan kita, wabil khusus kaitan dengan syahadatain. Ini awal kali manusia yang masuk lewat gerbangnya Islam harus syahadatain itu, ya. Nah, kita syahadatain kita ini kita ulang-ulang minimal 9 kali semalam, sehari semalam dalam tahiyat kita. 9 kali kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikrar bilisan. Yang ketiga wa amalun bil arkan, iman itu juga ada amal. Enggak hanya qalbun, enggak hanya lisan, tapi juga qalbun, kita yakin, tasdik bil qalbi, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammad Rasulullah. Kemudian juga organ kita semua, fisik kita gunakan untuk bergerak. Amalun bil arkan, organ tubuh kita salat bergerak.
kita puasa, semua juga qalbiyahnya bergerak, lesannya niat, ya, fisiknya juga menjauhi sesuatu yang membatalkan. Nah, ini namanya al-iman. Bukan hanya al-iman itu tasdik bil janan, hanya lisan, ikrar bil lisan saja, nggak perlu ada amal. Meskipun itu pendapatnya al-Hanafiyah, ya. Jadi jumhur ulama mengatakan al-iman harus ada amal. Oke, nanti kita perhatikan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, selalu digandeng. Contohnya surat pendek wal asr, ya, al asr itu semuanya manusia dalam kerugian kecuali ada iman, ada amal. Wal asr innal insana lafi khusr. Insun, ya, al-insan, insun itu hanya satu manusia tapi awalnya, tapi kaitan dengan al, ada alnya, semua manusia dalam kerugian. Karena alnya al-istiqraqiyah yang meliputi semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini. Semua rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, kalau agama yang lain sama, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, mereka beriman enggak saat ini dengan risalah Islam? Karena risalah Islam ini risalah yang terakhir. Rasulullah itu bukan hanya untuk orang Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Harusnya orang yang cerdas mensikapi agama-agama atau kitab-kitab mereka, dia harus menunggu. Memang pernah orang-orang Yahudi, bapak-bapak, ibu-ibu, pada zaman di Madinah sebelumnya Rasulullah diutus sebagai Rasul, mereka selalu mengatakan begitu. Nanti akan turun Nabi yang terakhir. Nanti kami bersama dia akan memerangi semuanya orang-orang yang kafir. Itu pada waktu itu ngomong begitu pada orang-orang yang ada di Madinah. Hanya saja tiba-tiba Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim ibn Abdi Manaf ibn Kilab bin Qusay dari Bani Ismail, mereka tolak. Kenapa? Sebelumnya para nabi itu dari Bani siapa? Bani Israel. Israel itu Yakub, Nabi Yakub. Dari Nabi Ishak, Nabi Yakub sampai Nabi Isa, itu satu jalur semuanya. Orang Yahudi yang ada di Madinah itu menunggu Nabi yang terakhir. Mereka tahu betul sifat-sifat Muhammad kayak apa, sifat-sifat atau namanya Ahmad yang disebutkan oleh Nabi Isa. Mereka tahu semuanya. Hanya saja beda kabilahnya, beda duriyahnya, tidak diterima. Luar biasa. Padahal mereka paham. Meskipun ya sebagian mereka tokoh-tokoh yang ada yang masuk Islam, masuk sahabat Adi Ibnu Hatim, itu tokoh Yahudi yang masuk Islam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga tokoh-tokoh Nasrani juga banyak sekali. Ya, dan ini juga kaitan dengan akidah itu harus juga kalau kita pahami, memang Islam itu satu sama. Nama Muslim itu bukan dari Nabi, tapi Muslim itu kalimat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bisa melihat dalam surat Al-Hajj yang paling ujung 78 ayatnya. Samahumul muslimin, samahumul muslimin. Allah yang berikan nama mereka al-muslimin. Min qablu, sebelumnya. Artinya apa? Sebelum risalah Islam ini. Wa fi hadza saat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Nah, ini
kaitan dengan sebuah pemahaman ya, kaitan dengan keimanan. Karena iman semua nabi sama, perintahnya sama. Ubudullah, itu selalu wattaqullah, wattaqu rabbakum, diulang-ulang mereka terus. Ya. Jemaah ini definisi iman. Maka di sini iman sama dengan amal batin, qalbiyah. Tapi kalau disebut hanya satu, al-iman juga qalbiyah dan juga zahiriyah. Ya. Contoh, ini hadis kaitan dengan tadi pertanyaan malaikat Jibril. Qala fa akhbirni 'anil iman. Ya Muhammad, lalu ceritakan padaku apa itu al-iman. Sebelumnya kaitan dengan al-Islam, kaitan rukun Islam 5 itu disebutkan. Qala Rasulullah an tu'mina billahi. Ya fulan, ya fulan, kenapa dia manusia pada waktu itu enggak disebut ya Jibril. Akhirnya dikasih tahu para sahabatnya, an tu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan semua malaikat yang ada. Ya, kita beriman dengan 10 malaikat yang ada, nama-namanya dan juga tugas-tugasnya. Dan malaikat itu enggak bisa dihitung. Kaitan dengan Isra'nya Rasulullah, ya, namanya di sana di atas itu ada Baitul apa Pak? Baitul Ma'mur, Pak. Ya kan? Itu ada di sampingnya Nabi Ibrahim. Dan setiap saat ada malaikat yang masuk ke rumah itu. Ada 70.000 malaikat yang masuk. Kemudian ada gelombang lagi sama. Artinya apa? Malaikat enggak terhitung. Dan Baitul Ma'mur itu ketika ditarik garis ke bawah, ke bumi, pas dengan Ka'bah. Itu beberapa ulama mengatakan begitu. Di Ka'bah itu atasnya Baitul Ma'mur. Yang di atasnya lagi ada Sidratul Muntaha. Di sana ada Al-Arsy. Bapak-bapak, ibu-ibu, air itu tidak hanya di muka bumi ini, ya. Air itu ada di atas juga. Kenapa? Al-Arsy itu adanya di atas air. Ada air yang di atas kalau begitu. Ya, alam tuh masya Allah kalau kita perhatikan. Kita di bumi ini kecil. Ada planet yang lain dan sebagainya. Kalau itu ada tafakkur fil makhluqat, maka ada dalam Riyadhus Shalihin kan ada babnya gitu. At-tafakkur fi a'dham makhluqatillah azza wa jalla. Yang ujungnya adalah untuk istiqomah, agar manusia berpikir dengan amal dengan ciptaan Allah itu, agar dia selalu istiqomah dalam kehidupannya. Dan sekalian, ini ada malaikat, harus beriman dengan malaikat yang ada. Wa kutubihi, kitab-kitab. Bukan hanya Al-Quran, kita wajib beriman dengan semua kitab yang ada. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Kita beriman dengan kitab yang aslinya. Itu yang harus kita imani. Tapi itu sudah susah ketemu, ya. Karena apa? Al-Quran menghimpun semuanya risalah yang ada. Wa rusulihi, para rasul. Rasul jamak dari rasul. Rasulun satu rasul. Rasul jamak. Wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Ghaibah wa ghaibiyah. Keimanan itu juga termasuk kita beriman dengan sesuatu yang gaib. Termasuk yaumul akhir. Meskipun di sini enggak disebut dengan yaumul qabri,
Yaumul al-barzah, hayatul barzah. Ya masuk Jibril. Lah ini sopo gitu. Ya, kita ada juga pilah-pilah juga, ya kan? Gampang Bapak ya. Ini kalau nggak sesuai dengan syariah ya susah ya. Kayak kaidah kemarin saya ditanya oleh jamaah itu, Ustaz, kalau ada orang yang kayak juga punya karomah itu ya, dia bisa terbang, bisa ini, bisa ini, tapi nggak pernah sholat. Saya bilang kaidahnya Al-Imam Syafi'i, lihat kaitan dengan syariatnya dia. Meskipun dia sudah bisa terbang, kemudian bisa melewati air, kalau dia nggak punya akidah, nggak punya syariat yang benar, tinggalkan. Itu mungkin ada, tapi bukan karomah, tapi istidraj. Ya bisa dikasih Allah, bisa, tapi minan asyayati. Karena wali kan ada dua macam Pak. Kalau kita ada tiga, enggak, ya kan? Wali yang kedua dua macam itu, waliullah, auliaullah, dan juga ada auliaul asyaitan. Kalau kita ada tiga tadi, wali murid Pak, ya. Kita kan ada wali murid gitu ya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga harus beriman kaitan dengan qadar, takdir. Bapak Ibu, kita 4 hal sudah ditakdirkan Allah sejak kita usia 4 bulan di rahim ibu kita masing-masing. Al-hadis muttafaqun alaih, dan juga rawi yang banyak juga ulama yang lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud, bahwa Allah memerintahkan malaikatnya untuk menulis 4 hal. Apa itu? Amalihi, amal kita semua sudah ditulis. Wa rizkihi, rezeki kita semua sudah ditulis. Wa ajalihi, ajal kita sudah ditulis. Berapa tahun kita dikasih sudah ada, tinggal kita menunggu kapan, kita nggak tahu. Maka kita harus semangat untuk mengisi waktu-waktu kita untuk kesana. Ya, syaqiyun atau sa'idun, kita apakah termasuk orang yang bahagia dengan ketaatan, atau kita sa'idun, syaqiyun, atau kita termasuk orang yang celaka. Itu sudah ada semuanya, tapi kita nggak tahu. Kita diperintahkan, kita berusaha ke sana. Ini bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi jelaskan, ini ada iman, tapi kaitan dengan bukan amal batiniah, tapi amal lahir. Ini disebutkan Rasulullah ketika beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Rawi Imam Bukhari, qala atadrun man iman billahi wahda, apakah kalian tahu apa itu beriman pada Allah satu-satunya, al-ma'bud? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Keimanan yang sesungguhnya itu ketika kalian bersyahadat dengan syahadatain itu, syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Wa iqamus shalah, melakukan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa siyam Ramadan, puasa Ramadan. Wa an tu'du minal maghnami al-khums. Ini kaitan dengan harta jarahan harus dikeluarkan 1/5-nya. Ya, hajinya di sini enggak disebutkan. Jemaah sekalian, ini juga keimanan itu bukan hanya qalbiyah saja, tapi juga zahiriyah. Ya, ini juga banyak sekali. Nanti kita lihat. Jemaah sekalian, makanya Rasulullah mengatakan iman itu ada 70 lebih cabangnya, atau situn 60 lebih cabangnya. Wa afdaluha qalu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah itu imatatul adza an-tariq. Ketika kita menyingkirkan semua yang berbahaya dari jalan. Ini kan amaliyah, lahiriyah Pak ya, amal kan.
tapi termasuk juga keimanan. Ya kan? Maka di situ tadi ulama kita mengatakan wa amalun bil arkan. Wal haya syu'batun minal iman. Orang yang malu, ya, malu sama Allah. Aduh, malu. Kenapa enggak bisa bangun malam? Malu pada Allah. Udah dikasih rezeki, udah dikasih kesehatan. Kenapa enggak bisa semangat? Malu, enggak masuk masjid sholatnya. Masih di rumah, kenapa? Masih sehat, enggak bisa ke masjid, ke mushola. Malu pada Allah. Kenapa enggak tilawah? Kenapa enggak zikir? Kenapa enggak bersalawat pada Nabi? Ya, khususnya hari Jumat kita malu pada Allah, malu pada Rasul yang perintahkan pada kita semuanya kan, fa'aghfiru alayya minas salati fi, itu kan, itu perintahnya Rasulullah. Ya, kita diperintahkan banyak berselawat padaku di hari ini. Termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia ngasih arahan kepada murid-muridnya, ada Zaid ibn Wahab, dia minta jangan sampai kamu tinggalkan 1000 kali bersolawat, khususnya setiap hari Jumat. Itu memang agak panjang Pak ya, harus duduk 1 jam lah, lebih dikit lah. 1000 kalau dicicil ya nggak apa-apa, subuh terus ya, duhur, asar, itu bisa juga insya Allah kalau kita rencanakan. Tanpa ada perencanaan nggak ada pasti, ya kan? Ini jangan saya ini wal haya su'batun dan iman itu bisa berkurang dan juga bertambah. Ulama-ulama kita semua ngomong begitu. Yang pertama sahabat Ibn Abbas, sahabat Abu Hurairah, al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Sahabat Abu Darda, sahabat ini yang juga dikasih wasiat Rasulullah, termasuk juga sahabat Abu Hurairah dengan 3 hal. Enggak pernah meninggalkan salat duha. Ini 2 sahabat nih Pak, Abu Hurairah sama Abu Darda. Enggak pernah dia meninggalkan duha sampai wafatnya. Enggak pernah dia meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan sampai wafatnya, dan nggak pernah dia meninggalkan sholat witir sebelumnya dia tidur, karena itu wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 2 sahabat ini. Dan juga Al Imam Al Hasan mengatakan laisa al iman bitahalli wala tamanni. Iman itu bukan hanya hiasan bibir kita, oh saya beriman, wala tamanni, dan juga bukan hanya angan-angan. Walakin ma waqara fil qalbi, iman itu sesuatu yang ada dalam jiwa kita. Wa sadaqat al a'mal, yang dibenarkan oleh amal-amal kita. Kayak ini ayat-ayat yang memberikan gambaran kepada kita. Surat Al-Anfal, iman itu bisa bertambah. Zadathum imana. Surat Al-Fatah, ya, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dan sekalian ini bisa berkurang. Ketika zina enggak ada beriman, enggak ada iman. Ketika dia menipu, mencuri, korupsi, enggak ada imannya. Ketika dia mabuk, enggak ada imannya. Dan terakhir ini kaitan dengan hadis tambahannya, ketika dia merampok juga enggak ada. Maksudnya apa? Al-iman yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman kita berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan, dan bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Jemaah, mungkin Allah Subhanahu wa taala karena waktunya udah habis, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan memang ada perintah dalam Al-Quran juga untuk menguatkan iman kita, meskipun kita orang beriman dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, tapi diperintahkan aminu billahi wa rasulih, karena kita nggak tahu, ya kan, keimanan kita kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, tergantung situasi. Maka ketika kita semuanya selalu memakmurkan masjid kita,
dengan berjamaah, dengan zikir kita, dengan thalabul ilm, insya Allah itu adalah sesuatu yang meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.